Kita ulang sekali lagi. Jangan kalah sama Kak Friska dan Kak Betre ya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi di ibadah online kita Minggu 30 Agustus 2020. Tema kita hari ini adalah tentang tolong menolong. Jadi adik-adik, walaupun tetap kita masih ibadah di rumah, jangan patah semangat, tetap semangat. Kita kalahkan corona dengan semangat kita. Oke, hari ini kakak akan ditemani oleh Kak Friska, masih pada kenal, masih pada ingat wajahnya, dan Kak Betre. Oke, baik. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita berdiri biar bersemangat. Kita mengangkat pujian bersama Tuhan Aku Bisa. Kita goyang bersama. Ya, sekarang kita akan buka ibadah kita dan foto akan dibawakan oleh Bang Saryanto. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajahmu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai, masih semangat? Ya, tetap semangat dalam Tuhan. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kali ini kita mau joget dangdut. Kita mau angkat lagu Oh Betapa Indahnya. Kangen sama lagu ini? Yuk kita goyang bersama. Di
dasar titah. Dan titah minggu ini diambil dari titah ke-10. Apa itu titah ke-10? Masih ingat gak? Coba pause dulu videonya, bisa nggak? Kalau nggak nih, kakak bantu bacain ya. Titah ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, ya. Jadi titah ke-10 ini juga kita mau pelajari dalam bahasa Simalungun. Siapa yang udah bisa? Keren banget ya. Sekarang kita mau baca sama-sama ya. Titah pasapuluhon. Lama lo uhur-uhuranmu, rumah ni hasumanmu, anjaha lama lo uhur-uhuranmu, urang rumah ni hasumanmu. Barang narokon si dalahi, barang narokon si naboru, barang lembuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Oke, pintar semua berbahasa Simalungun. Kita lanjut lagi ke ayat hafalan. Ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita ulang ya, sekali lagi ikutin geraknya ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Sardianton. Yang temanya tadi apa? Iya, tolong menolong. Oke, kita mau angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Baiklah adik-adik sekalian, saatnya kita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam doa kami yakin bisa bersama dengan guru-guru kami dan juga anak sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar kami beroleh hikmat dan mampu melihat dan merenungkan serta menjadikan firman Tuhan bekal dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Bapa atas dosa kami, agar tidak menjadi penghambat anugerah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 2. Baik, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Baik, yang laki-laki dulu, yang laki-laki. Sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian,
Gak usah khawatir, atau tidak akan lama-lama. Jadi dengarkan aja ya. Yang pertama, dari teks yang kita baca itu adalah ada dua kata. Kata yang pertama, bertolong-tolonganlah. Kata yang kedua adalah hukum Kristus, the law of Christ. Nah, saya mau masuk ke bawah, yang paling bawah dulu. Hukum Kristus itu apa? Itu bisa kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 tepatnya ya. Ayat 37 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum itu adalah saling berkaitan ya. Baik, lalu kita kembali ke ibadah kita, bahwa minggu ini bulan ini berbicara tentang kepedulian. Lalu untuk minggu ini kita bicara topiknya tentang tolong menolong. Nah, pada adik sekalian yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebelum abang masuk ke penjelasan, abang mau cerita sedikit bahwa teks yang kita baca itu adalah satu ayat dari ucapan atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat Galatia. Di mana persoalannya? Pada waktu ucapan ini disampaikan, jemaat Galatia itu berada pada posisi yang galau, kalau istilahnya sekarang ya, posisi galau. Kenapa galau? Ada di jemaat itu terjadi penurunan iman yang tadinya Paulus sudah sampaikan dengan baik, tetapi setelah Paulus pergi ke daerah lain untuk pekabaran Injil, ada masuk pengajaran-pengajaran lain. Salah satunya adalah pengajaran tentang Yudaisme, bahwa kehidupan ini harus mutlak dengan hukum Taurat. Yang kedua, pengajaran Helenisme, yaitu budaya dari Yunani. Yang kedua berpengaruh ini membuat jemaat di sana juga mulai terpecah. Lalu Paulus mau menekankan agar jemaat-jemaat di Galatia itu kembali seperti apa yang waktu disampaikan Paulus waktu membuat jemaat di Galatia ya. Nah, Galatia 6 ayat 2 itu merupakan ayat yang monumental yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat Galatia itu dipulihkan imannya. Nah, adik-adik sekalian juga mungkin begitu sekarang ya. Jadi situasi sekarang ini di rumah kita atau pendidikan kita atau lingkungan kita atau dunia kita sedang berubah, tapi ingat, jangan imanmu luntur. Ya, jangan, imanmu harus tetap bertumbuh. Tidak ada jalan keselamatan kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, Tuhan pasti lihat. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak buta ya, kita pasti lihat. Ketika beribadah pun di rumah sekarang bersama orang tua, bersama kakak dan adik, Tuhan juga pasti akan dengar doamu. Dalam doa kita dengan teman-teman lain itu pasti akan saling berdekat dengan Tuhan ya. Baik, lalu kita kembali, itulah merupakan latar belakangnya. Lalu kita bicara tentang kata yang kedua, tolong menolong. Nah, tolong menolong, kira-kira apa? Coba, siapa yang bisa jawab arti tolong menolong? Sudah belajar kan di sekolah? Nah, ini coba abang bantu, bahwa tolong menolong itu adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban. Beban itu apa? Penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Apakah itu bantuan tenaga, atau waktu, atau dana? Tentu pertanyaannya, ini kan sekarang anak-anak kelas besar dan remaja seringkali tak mau menolong orang dan merasa rugi kalau menolong orang, capek deh gitu. Tetapi saudara yang kekasih, adik-adikku sekalian, tolong menolong sebagai umat yang percaya kita harus lakukan. Lihat tadi itu hukum Kristus. Hukum Kristus tadi apa? Itu yang di Matius tadi yang sudah kita baca barusan. Artinya adalah tolong menolong itu perintah dari Tuhan. Kalau kita ingin melayani Tuhan, dengan melayani sesama pun itu sudah melayani Tuhan. Ingat bagaimana Yesus ketika menolong orang yang sakit,
orang yang buta, orang yang lumpuh, dia tolong. Ya, dia tolong. Pertanyaannya adalah, lah Yesus menolong. Lalu kalau kita percaya dengan Yesus, kalau Yesus menjadi teladan kita, kenapa kita tidak mau menolong? Gitu loh. Kenapa tidak mau menolong? Nah, itu yang pertama. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ini pertanyaannya, percaya kan? Percaya kan? Ada yang nggak percaya nggak? Tunjuk tangan. Tentu semua percaya ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tolong, maka kita pun wajib menolong orang lain. Kalau kita menolong sesama kita, itu sama dengan melayani Tuhan. Yang kedua, di belajar di sekolah, kita sebagai makhluk sosial juga tidak bisa hidup sendiri. Sudah kita tahu ya, maka kita juga harus hidup dengan orang lain. Kalau kita mau egois sendiri, maka orang lain tidak mau bantu kita. Kalau kita bantu orang lain, maka orang lain juga akan bantu kita. Karena kita hidup harus bersama-sama dengan orang lain di dunia ini ya. Itu menunjukkan perbuatan, ucapan kita menunjukkan siapa kita. Bahwa kita adalah orang yang takut sama Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditolong Tuhan. Yang ketiga adalah tolong menolong itu adalah perbuatan kasih. Kakak mau cerita bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar ingin menolong orang lain, ada kepuasan tersendiri pada diri kita. Kecuali ada sesuatunya ya, maka kita akan merasa senang menolong orang lain. Dan itu kalau di orang lain itu bisa membuat kita lebih diberkati. Percayalah ya. Baik, adik-adik sekalian, itu sudah kita alasan tolong menolong. Nah, ini berikut ini abang mau sedikit kita ajak bersama-sama menonton. Ada video yang akan ditayangkan dan kita bisa melihat sebenarnya salah satu perbuatan tolong menolong itu.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ
อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Adik-adik sekalian, sudah lihat kan videonya? Sudah. Meskipun bahasanya bukan bahasa Simalungun atau bahasa Indonesia, tapi aku bisa ceritakan ya. Dari video tersebut ada seorang pria dikasih dua pilihan, mau menolong apa enggak gitu. Nah, si pria tersebut itu mau menolong. Apa yang dia lakukan? Ketika dia lewat ada air jatuh ke tanah, lalu diambil bunga supaya ditaruh di dekat air itu. Yang kedua, ketika ada tukang gerobak kesulitan mengangkat gerobaknya, dia bantuin. Lalu dia kasih waktu dia makan, dia kasih sedikit makanannya kepada seekor anjing. Lalu dia ada duit sedikit, dia kasih kepada seorang anak pengemis. Lalu dia akan berikan pisang kepada orang tua yang udah tua gitu loh. Lalu memberikan tempat duduk kepada seorang penumpang dan ibu-ibu gitu. Itu banyak contoh perbuatan menolong yang sudah ditunjukkan oleh seorang laki-laki tersebut ya. Sekarang mari kita lihat, kita evaluasi dari video tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan orang lain ketika melihat dia menolong orang lain? Ada yang geleng-geleng kepala, kira-kira apa ya di pikirannya? Iya ya, bagaimana kok mau dia ya? Apa dia emang apa sih yang mau dicari gitu? Emang dia mau terkenal bukan? Lalu ada juga perasaan dia sendiri, dia memang senang membantu. Dia sedang membantu orang lain tersebut gitu loh. Nah, sisi yang lain dalam video tersebut dikatakan ketika dia tidak mau menolong orang lain, maka orang lain geleng-geleng kepala. Nah, ini kita dihadapkan dua pilihan juga. Orang yang mau menolong apa enggak? Itu terpulang kepada kita. Kalau mau menolong, maka lihatlah tanggapan orang bagaimana menolong. Lalu kalau kita tidak mau menolong, lihat juga tanggapan orang. Tentu ada sekalian pilih mana? Mau menolong apa enggak? Oke, sepakat ya, kita mau menolong. Nah, ya. Lalu lihat bagaimana perasaan orang yang ditolong tersebut. Merasa terbantu, dia ketawa, dia senang, ada air mata bahagia di situ. Lalu kita lihat, lalu dia juga merasa bagaimana? Dia merasa senang bisa membantu orang lain. Dan lihatlah bagaimana juga lingkungannya memperlakukan dia, gitu ya. Adik-adik itu bisa dilihat ya. Itu sudah abang jelaskan tentang teks khotbah kita, jelaskan tentang mengapa harus tolong menolong, dan juga abang ajak kita untuk sama-sama untuk melihat video dan juga kita review sedikit video tersebut. Lalu terpulang kepada adik sekalian. Tentunya kita menjadi orang yang mau tolong menolong. Ulang sama-sama yuk. Tolong menolong. Ada pertanyaan? Tidak bisa ya bertanya ya, karena ini kan live. Sekarang abang yang kasih perintah. Oke, baik. Aktivitas adalah ini. Semoga kelihatan ya. Aktivitasnya adalah nanti tuliskan, ada pertanyaan di bawah ini, foto dan kirimkan hasilnya. Baik, yang pertama adalah tuliskan perbuatanmu yang menolong orang lain. Perbuatan yang menolong, boleh adik, boleh kakak, boleh mama atau papa atau teman yang pernah kamu tolong, apa aja. Asal jangan yang negatif loh, membantu, mencontek nggak boleh. Ya, yang positif. Yang 1, 2, 3, kalau lebih juga boleh, luar biasa anak-anak Tuhan ya. Yang kedua adalah tuliskan kejadian dirimu pernah ditolong oleh orang lain. Misalnya waktu jatuh aku ditolong kakak, waktu mau nyuci piring dibantuin sama adik, itu boleh, tapi jangan nyontek ya, nggak boleh. Oke, baik. Yang berikutnya adalah aktivitasnya. Sekarang berikan tanggapanmu apabila melihat dan mengetahui ada seseorang
yang sedang menolong orang lain. Paham ya? Kita nih di pinggir lagi di jalan, terus kita melihat seorang anak pramuka membantu menyeberangkan seorang nenek ke sebelah. Itu contoh. Tanggapanmu seperti apa? Cuek aja atau bagaimana? Yang keempat adalah berikan juga tanggapanmu apabila melihat dan mengetahui ada seseorang yang patut ditolong tapi dia nggak mau nolong gitu loh. Coba seperti apa tanggapanmu? Ya. Nah itu aktivitasnya dari sekalian. Nanti sekali lagi adalah ditulis lalu difoto dan dikirimkan, ya itu tandanya. Kalau enggak abang Anton nagih loh, ya. Baik, nah ada sekalian, untuk merespon firman Tuhan, ini ada abang pilihkan satu lagu, lagu Simalungun. Artinya adalah kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan, maka kita akan saling tolong menolong. Dalam bahasa Simalungun adalah lagunya Sisada Akula Dohita Ganupan. Ayo bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagunya Sisada Akula Dohita Ganupan. Sisada Akula Dohita Ganupan, Kagami Pagori Dohita Tomon, Nasomu Bayak Plus Dohin Pani Tuhan, Senglong Ilio Istari Ondokon, Tuhan Tadong Nagabe Hayu Angyu, Rating Nilo Hitaon Hajojo, Jorong Madesus Tulang Apandu, Asep Abun Nabuan Aramon. Ayat yang kedua, tanda sisa Akula Dohita, Gama Pangarapan Baligo Luhon, Nadong Ganihon Jarapar Siurupan, Tulang Pengamar Sidarian Ijin, Tuhan Tadong Nagabe Hayu Anggun, Rating Nilo Hitaon Hajojon, Jorong Majesus Tulang Ampandun, Asep Tabun Marbuan Aramon. Kita berdoa, jilbab tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan ajarkan kami untuk tolong menolong. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan menguatkan kami untuk kami menunjukkan sikap tolong menolong kepada adik, kepada kakak, kepada abang, dan kepada orang tua kami dan kepada orang-orang di sekeliling kami. Lewat perbuatan kami ada kasih Kristus, ada wajah Kristus dalam perbuatan kami, menunjukkan kami benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua kami dan sayang kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami atas dosa kami agar tidak menjadi penghambat anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, adik-adik tadi udah denger ya firman Tuhan dari bangsa Dianggap. Jadi kita harus tolong menolong. Jangan lupa saksikan videonya dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat tangan kita dan kita mau bilang sama-sama, Ubere doon, Ubani harajaon ninai bata. Amin. Kita angkat pujian, bawa persembahan. Bawa persembahan
berdiri, kita mau undang Bang Sarbianton untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami dalam hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada Tuhan yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam bahasa Simalungun. Hamba panami, hamba panami Maria yang di atas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaanmu, saya salut mahrosul yurmu dan kulit tahun semua di atas. Dari hamba benami sekalian dan kulit hari-hari, serta kamu dosa nami semua panisat nami, bani dosa nia soal amat dosa berpat nami. Ulah nami boy perlacuan, bahwa kamu nami bani bangaku, ayam dosi pada rajau, apa sadokah di pahandi. Amin. Kalau kita mau pasu-pasu bani Tuhan debata, hidup nihur Tuhan Yesus Kristus, akan holong nyate ini na ibata Bapa, apa pasoran tuni na pasing maka somani kita aganupan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekali lagi, hari ini kita ada di situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, belajar daring itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Cobalah nikmati ya, cobalah menyesuaikan diri, cobalah yang sabar sama papa dan mamanya. Demikian juga kita berdoa mama dan papa kita cukup sabar juga untuk mengajari kita. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, tetap semangat.